Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita respon Persyarikatan Muhammadiyah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Dan masih bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Ayahanda, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana terminologi Omnibus Law dan bagaimana Indonesia turut hadir mengadopsi terkait bagaimana regulasi yang telah digunakan di negara-negara di beberapa negara. Dan ini kita mengadopsi dengan proses yang cukup cepat dan kita dihadapkan saat ini dengan bagaimana penolakan-penolakan yang terus terjadi, bahkan masyarakat juga mengabaikan protokol kesehatan karena ini berbicara tentang hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tentunya menjadi kritik kita terhadap pemerintah yang mencoba meloloskan atau mengesahkan undang-undang ini di tengah pandemi COVID-19 dan seolah mengabaikan aspirasi masyarakat. Bagaimana Anda menyoroti aspirasi masyarakat saat ini yang bahkan juga masyarakat mengabaikan kita lihat aksi-aksi yang telah berlalu beberapa hari belakang, masyarakat yang turun ke jalan itu terus untuk menyuarakan aspirasi mereka. Saya kira memang ini yang cikal bakalnya itu kan masalah lahirnya Omnibus Law ini. Nah, cikal bakalnya adalah ketidakpekaan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Omnibus Law ini. Padahal sudah sejak awal banyak protes-protes yang ditayangkan, termasuk juga dari Muhammadiyah sudah mengingatkan. Majelis Hukum dan HAM kita, termasuk Ketua PP yang membidanginya, Pak Dr. Busro Mupada, sudah beberapa kali mengingatkan kepada pemerintah maupun DPR, jangan dulu dibahas, dikaji dulu dengan seksama baik buruknya, termasuk juga keuntungan-keuntungan bagi bangsa dan negara termasuk rakyat. Jangan sampai investasi itu menjadi segala-galanya tetapi merugikan. Contohnya tadi, yaitu tentang diperbolehkannya asing untuk menguasai tanah sepanjang 90 tahun. Saya kira sangat luar biasa. Kalau dulu kan hanya 30 tahun, sekarang sampai 90 tahun. Dan itu bisa diperpanjang lagi sampai waktu yang tidak tentu. Itu kan sama dengan menghilangkan hak warga negara kita untuk menguasai tanah. Yang sekarang saja sudah kita rasakan bahwa tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh orang lain, oleh asing dan orang-orang sekelompok orang-orang kaya yang memang menguasai tanah Indonesia. Bahkan kata Pak Ali sudah hampir 80% tanah itu dimiliki oleh bukan warga negara, oleh rakyat, tetapi oleh kebanyakan. Dan kita tahu Omnibus Law itu kan sudah ada yang memprotes dari 35 investor asing yang dari barat terutama. Mereka mengkhawatirkan karena perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat rendah. Dan cenderung ini merusak uang. Saya tidak tahu ada negara mana, investor mana yang antusias. Sebab kalau investor Barat dan Jepang itu menolak betul, menyesalkan disahkannya Omnibus Law. Kata saya baca juga di salah satu media online. Apakah ada gitu negara yang memang akan menggunakan keadaan ini dengan seksama? Mungkin Cina mungkin ya yang akan mengeksplorasi tanah-tanah serta hutan-hutan di Indonesia dengan tanpa memperhatikan tentang perlindungan lingkungan hidup. Dan Ananda sebetulnya ini hanya salah satu saja Omnibus Law itu. Betul. Karena besok ini akan ada 11 lagi. Semuanya itu 11 Omnibus Law, baru satu berarti 10 Omnibus lagi yang akan dilahirkan. Kita tidak tahu tuh tentang apa nanti klasternya, apa pendidikan atau klaster kesehatan atau apa. Inilah yang memprihatinkan kita. Oleh karena itu mungkin mereka yang sekarang terjun itu kan dari berbagai lapisan, baik pekerja, mahasiswa, termasuk anak-anak STM. Bahkan saya lihat juga para akademisi sudah membuat protes secara berbentuk surat terbuka kepada Presiden, dan tokoh-tokoh nasional kita juga sudah melayangkan. Mungkin baru pemerintahan sekarang yang memang tidak mau mendengarkan keluhan maupun saran dari masyarakat. Aneh juga ini.
Aneh ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana lembaga swadaya masyarakat, hampir dari setiap lapisan, perwakilan dari ormas-ormas Islam, perwakilan dari lintas agama, akademisi, dan pemerhati banyak pemerhati lingkungan, ketenaga kerjaan, ini semuanya juga melayangkan protes terhadap pemerintah dan DPR tentunya. Bahkan memang muncul bagaimana realita ini terjadi, memproyeksikan seolah pemerintah berada di atas angin, ya, ini telah menguasai DPR sehingga seolah abai terhadap aspirasi masyarakat. Dan di awal mereka menyebut ini terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam pada konteksnya kita melihat banyak persoalan-persoalan yang justru bertentangan dengan tujuan tersebut. Seperti tadi yang disampaikan juga, tadi kita juga sempat baca bagaimana dari pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Yanda Biswa Mukadas, ya, Yanda tadi juga menyampaikan tentang bagaimana kita Persyarikatan Muhammadiyah terus mengawal persoalan ini. Nah, kalau bicara tentang respon persyarikatan, mungkin dalam poin-poin cipta Omnibus Law Cipta Kerja, mungkin ada persoalan apa saja yang disoroti oleh persyarikatan? Ya, sangat banyak, terutama kalau Muhammadiyah masalah kedaulatan rakyat, kedaulatan kita bangsa Indonesia, dan juga pelestarian aset-aset bangsa ini seperti hutan, air, tanah dan sebagainya. Itu yang menjadi pusat perhatian kita. Jangan sampai asing menguasai tanah-tanah maupun aset-aset dan sumber-sumber alam yang ada di Indonesia. Itu yang menjadi catatan kita, dan termasuk beberapa poin, dan itu yang sudah dikeluarkan oleh lembaga hukum dan HAM dari PP Muhammadiyah, beberapa poin berkenaan dengan itu. Tetapi seperti Ananda ketahui bahwa sebetulnya bukan masalah ini saja, protes yang dilayangkan oleh para tokoh maupun ormas-ormas, baik ormas Islam maupun ormas keagamaan lain dan ormas kemasyarakatan, termasuk juga masalah pilkada, ya, yang akan diselenggarakan pada masa pandemi ini. Betapa semua orang bicara undurkan, tetap aja. Tetap saja. Seperti mereka itu tidak pernah mendengar dan tidak pernah ada yang bicara. Seperti mereka itu didengarnya hanya oleh badan, hanya oleh itu. Saya juga menyayangkan kau begini. Itu kan ke alam demokrasi, di mana kita sama-sama menjunjung tinggi suara-suara pun saran-saran dari rakyat dihormati. Bahkan sekarang itu seperti tahun 60-an saja rasanya itu pers dikuasai, ya, sebagian besar partai politik juga sebagian besar dikuasai, bersepakat, dan juga ekonomi yang tidak begitu maju karena pandemi, juga hal-hal yang saya kira rakyat juga akan saling curiga-mencurigai. Saya khawatir juga ini bangsa kita, atau Muhammadiyah mengkhawatirkan bangsa kita itu akan menjadi bangsa yang terpuruk nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jika kita melihat tadi juga disinggung soal persoalan pilkada, bicara tentang bagaimana pemerintah terus kekeh gitu untuk tetap pelaksanaan pilkada tidak bisa ditunda. Bahkan bicara tentang protokol kesehatan, justru sekarang munculnya protes dari masyarakat seolah kita melihat bagaimana pemerintah mencoba membuka pintu untuk masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan karena pemerintah mencoba meloloskan undang-undang ini. Ini menjadi kekhawatiran dan keprihatinan kita tentu sebagai warga bangsa dan warga persyarikatan tentunya, Yanda. Baik, Yanda, saya jeda berikut kita akan bicara tentang bagaimana respon persyarikatan, tentunya langkah konstitusional persyarikatan menyikapi undang-undang ini. Dan pemirsa tetap bersama kami dan catatan akhir pekan TV.